Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu lahan milik petani yang berada di Gending, Probolinggo, di mana saya melihat teknik pengolahan pembuatan juring dan bedengannya. Ternyata memang rata-rata di daerah Probolinggo ini pembuatan bedengan dan juringnya seperti ini ya. Nah, kalau Sobat Tani ingat, kemarin saya sudah membuat video terkait jenis-jenis tanah berdasarkan asal-usul pembentukan tanah. Nah, kali ini saya akan membahas terkait jenis-jenis tanah berdasarkan tekstur tanah. Nah, para Sobat Tani tahu tidak tekstur tanah itu apa? Nah, tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang tidak mudah berubah, di mana tekstur sangat menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Tekstur suatu tanah itu dipengaruhi oleh perbandingan kandungan antara pasir, liat, debu yang ada di dalamnya. Setiap tanah memiliki tekstur yang berbeda-beda, di mana tekstur akan mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyimpan dan menghantarkan air, dan juga menyimpan dan menyediakan unsur hara atau zat hara bagi tanaman. Lalu apa saja sih jenis-jenis tanah berdasarkan teksturnya? Yang pertama ada tanah bertekstur pasir. Nah, tanah bertekstur pasir ini merupakan salah satu jenis tanah yang lebih dikenal dengan tanah ringan, di mana tanah ini memiliki kandungan pasir lebih dari 70% dan memiliki ciri-ciri yaitu seperti warnanya yang cerah, cenderung cerah seperti warna kuning, coklat, merah. Sebagian ruang pori yang ada di tanah bertekstur pasir ini memiliki pori yang berukuran besar sehingga aerasinya baik, daya hantar airnya juga cepat, tetapi kemampuan dalam menyimpan unsur haranya rendah. Nah, tadi saya sempat menyebut porositas tanah. Porositas tanah apa sih? Porositas tanah adalah persentase volume pori tanah yang ada di dalam tanah yang terisi oleh air dan udara dibandingkan dengan volume tanah tersebut. Nah, yang kedua saya akan membahas terkait tanah bertekstur liat. Apa sih tanah bertekstur liat itu? Tanah bertekstur liat itu berbanding terbalik dengan tanah bertekstur pasir, yaitu sering dikenal dengan tanah berat, di mana tanah bertekstur liat ini memiliki kandungan lebih dari 30% liat dan sering disebut dengan tanah berat ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Di mana tanah ini memiliki ciri-ciri seperti kemampuan menyimpan unsur hara dan air yang tinggi, memiliki warna hitam, kemudian terang atau keabu-abuan. Selain itu, tanah ini memiliki tekstur yang lengket, memiliki drainase yang lebih rendah, sehingga pergerakan air lebih lambat atau sulit menyerap air, sehingga berpotensi terjadinya genangan air. Sehingga dapat kita kesimpulkan bahwa tanah ini kurang cocok jika digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, dapat kita ketahui bahwa jika kita menggunakan lahan pertanian, maka tanahnya harus bisa baik dalam penyerapan air, karena jika tanah yang tidak baik dalam penyerapan air, pada saat pengairan akar akan lama menyerap air dan akan terjadi genangan air di atas tanah, sehingga oleh karena itu tanah liat sebaiknya dihindari untuk dijadikan sebagai lahan budidaya tanaman. Kemudian jenis tanah yang ketiga ada tanah lempung atau tanah berlempung ya. Nah, tanah dengan tekstur lempung itu adalah jenis tanah dengan proporsi debu, pasir, dan liatnya yang sedemikian rupa sehingga memiliki sifat yang berada di antara tanah berpasir dan tanah berliat dengan aerasi dan tata udara yang cukup baik. Selain itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyediakan dan menyimpan air bagi tanaman. Nah, kemudian jika diperinci lagi, tekstur tanah hanya dibedakan menjadi 3 bagian. Setelah saya sebutkan tadi tekstur berpasir, lempung, liat, kemudian tekstur-tekstur yang sering ditemukan ini ada 3 bagian juga ya. Yang pertama ada tanah bertekstur halus atau kasar berliat, memiliki minimal 37,5% kandungan liat, baik liat berdebu dan atau liat berpasir. Nah, tanah liat berpasir biasanya memiliki porus yang lebih kecil dibandingkan tanah liat debu, cenderung biasanya memiliki porus yang lebih rendah atau sedang. Kemudian yang kedua ada tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, di mana jenis struktur tanah ini tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama
ada tanah bertekstur sedang, kemudian ada tanah bertekstur tapi agak kasar, kemudian yang ketiga ada tanah bertekstur sedang atau agak halus, dan yang ketiga ada tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir, di mana tanah ini biasanya memiliki minimal 70% unsur pasir, bertekstur pasir, dan atau memiliki tekstur pasir berlempung. Nah, untuk lebih rincinya, jenis-jenis tanah berdasarkan teksturnya bisa dilihat di gambar di layar ini. Ini merupakan jenis tekstur tanah yang kompleks. Kemudian untuk warnanya bisa dilihat di layar juga. Di sini ada warna tanah dari clay, kemudian sand atau tanah-tanah lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian ada juga tabel yang ada di layar. Ini tabel dari masing-masing jenis tanah berdasarkan tekstur, di mana setiap jenisnya itu memiliki persentase kandungan liat, pasir, debunya sendiri. Jadi para sobat tani bisa lihat di layarnya secara langsung. Nah, dari penjelasan saya ini kemudian kita bisa tarik kesimpulan apa sih kok dari tadi saya membahas yang kayak kurang penting ya. Nah, kesimpulannya di sini nih para sobat tani. Jadi tekstur tanah itu mempengaruhi porositas tanah. Nah, porositas tanah itu apa? Tadi porositas tanah sudah saya jelaskan. Jadi bisa kita simpulkan semakin tinggi porositas tanah maka akar akan semakin mudah untuk berpenetrasi. Apa sih penetrasi? Penetrasi itu adalah kemampuan akar untuk menembus atau menembus tanah ya. Jadi kemampuan akar untuk menembus tanah sehingga akar bisa menjalar atau mencari unsur hara ke tempat-tempat yang tersedia. Kemudian tanah dengan porositas tinggi atau tanah yang memiliki porositas yang tinggi biasanya akan semakin mudah terjadinya sirkulasi air dan udara, namun kehilangan air juga akan semakin cepat. Sebaliknya, jika porositas tanah semakin rendah, maka akar akan sulit untuk melakukan penetrasi atau sulit menembus tanah. Selain itu, semakin sulit terjadinya sirkulasi air dan udara, namun tidak mudah kehilangan air. Oleh karena itu, tanah yang baik yaitu tanah yang memiliki komposisi ideal dari kedua kondisi tersebut. Dan jenis tanah yang mencerminkan hal tersebut adalah tanah yang bertekstur debu dan lempung, di mana karakteristik kedua tanah ini memiliki ketersediaan yang optimal bagi tanaman. Namun jika dilihat dari segi ketersediaan nutrisi, tanah lempung lebih memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan tanah dengan tekstur debu. Nah, dalam melakukan budidaya tanaman, sangat penting para sobat tani untuk mengetahui jenis tanah yang akan digunakan dalam budidaya tanaman, terutama tekstur tanah, karena hal ini akan mempengaruhi teknik pengolahan tanah seperti dalam pembuatan bedengan dan juring. Contohnya nih para sobat tani, saya kasih contoh ya. Jika jenis tanah yang akan digunakan dalam budidaya tanaman seperti bawang merah memiliki tekstur dominan tanah berpasir, maka juring dibuat tidak terlalu dalam atau jaraknya dekat dengan permukaan bedengan. Nah, ini bisa dilihat seperti lahan yang ada di Banyuwangi. Waktu kita kemarin kunjungan lahan ke Banyuwangi itu kebanyakan bagian juring dan bedengannya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi juring dekat dengan permukaan bedengan, karena itu untuk menghindari terjadinya kehilangan air dengan cepat. Nah, sebaliknya nih para sobat tani, jika tekstur tanah yang digunakan dominan bertekstur liat, maka juring dibuat agak dalam, karena tanah bertekstur liat itu sulit menyerap air dan memiliki potensi terjadinya genangan air. Nah, seperti di belakang saya ini mungkin tanahnya bukan tanah yang dominan pasir, atau bisa disebut dengan tanah yang bisa jadi ini dominan liat, sehingga antara juring dan bedengannya itu jaraknya jauh ya, atau juringnya dalam. Pada saat ini mayoritas tanah sudah banyak yang tercemar karena ulah manusia, mulai dari pencemaran tanah karena sampah, limbah pabrik, penggunaan obat-obatan pertanian seperti pestisida, insektisida, fungisida, dan bakterisida kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah rusak dan menjadi keras. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, para sobat tani dapat melakukan perbaikan kualitas tanah dengan cara pemberian kompos. Nah, para sobat tani tahu tidak pupuk kompos itu apa? Pupuk kompos merupakan pupuk organik yang berasal dari hasil penguraian bahan-bahan organik seperti kotoran hewan atau kohe, sisa-sisa tanaman atau limbah organik, di mana dengan pemberian pupuk kompos dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan dan mengaktifkan unsur hara baik makro maupun mikro, memperbaiki drainase dan pori-pori tanah, serta dapat meningkatkan daya tahan dan daya serap air, juga memperkuat daya ikat agregat atau zat unsur hara tanah, terutama pada tanah berpasir.
Pupuk kompos sebenarnya dapat dibuat sendiri oleh para sobat tani dengan bantuan probiotik, di mana probiotik ini berfungsi untuk membantu proses penguraian bahan organik mentah menjadi kompos. Lalu apa sih probiotik itu? Probiotik merupakan suatu zat yang mengandung banyak mikroorganisme yang menguntungkan, seperti fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomyces, ragi atau yeast, dan Actinomycetes. Nah, di mana mikroorganisme yang terdapat di dalam probiotik ini berperan dalam dekomposisi atau penguraian bahan organik dan membantu mempercepat proses pengomposan serta meningkatkan kualitas kompos itu sendiri. Nah, selain itu, selain dibantu dengan probiotik, para sobat tani dalam pengomposan juga harus menggunakan molase atau molas ya, sering disebut molas atau tetes tebu sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang terdapat dalam pengomposan. Nah, saya sering mendengar nih para sobat tani sering bertanya terkait apakah pembuatan pupuk kompos perlu dilakukannya fermentasi. Jawabannya sangat perlu ya para sobat tani, di mana dalam pembuatan pupuk kompos ini sangat perlu dilakukan fermentasi agar bahan organik yang digunakan dalam pengomposan bisa diurai dengan baik menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Sedangkan jika para sobat tani tidak melakukan fermentasi, itu bisa saja memiliki kemungkinan berbahaya bagi tanaman. Jadi para sobat tani harus dilakukan fermentasi ya dengan bantuan probiotik dan juga jangan lupa menggunakan molas sebagai sumber energinya. Jadi para sobat tani, pemberian pupuk kompos pada tanah sangat penting ya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan sehat. Nah, dari video yang saya bahas kali ini dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, pentingnya mengetahui jenis tekstur tanah yang akan digunakan oleh para sobat tani dalam melakukan budidaya tanaman. Dimana jika para sobat tani sudah mengetahui tekstur tanah di lahan budidaya milik sobat tani, ya, nah sobat tani bisa tuh menentukan menentukan pembuatan bedengan dan juringnya. Jika tanah berpasir, maka bedengannya dan juring tidak terlalu jauh atau juring tidak terlalu dalam. Jika tanahnya liat, kebanyakan liat, maka sebaiknya bedengan dan juring itu jaraknya dalam ya, atau juringnya dalam, karena hal tersebut dapat mempengaruhi aerasi, kemudian porositas air, dan kemudian penyiraman atau kebutuhan air atau nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah sangat penting untuk memberikan pupuk kompos pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Di mana pupuk kompos itu dapat dibuat sendiri oleh para sobat tani dengan bantuan probiotik dan molas sebagai sumber energi dari mikroorganisme yang terdapat di probiotik itu sendiri. Jangan lupa dalam pembuatan pupuk kompos sangat perlu dilakukannya fermentasi agar pupuk kompos yang sobat tani peroleh tidak berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Nah, kemarin di channel CTHI sudah kita upload terkait pembuatan pupuk kompos dan bantuan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Nah, jadi para sobat tani jika ingin mengetahui apa saja sih bahan-bahan yang bisa dijadikan pupuk organik dan bantuan atau tambahan ZPT, nah itu bisa dilihat di video berikut ini. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga pembahasan saya kali ini bisa bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar para sobat tani dapat mengetahui info-info terbaru dan updatean video terbaru di channel CTHI. See you guys!